Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyaksikan berita daerah bersama saya, Listia Widya. Sejumlah berita pilihan telah kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Protes jalan rusak menahun, warga dan kepala desa di Lombok Tengah mandi lumpur di tengah jalan. Diduga mengedarkan narkoba di hotel dan tempat hiburan, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Jaga kelestarian penyu, warga di Lombok Barat bangun lokasi penangkaran di pinggir pantai Cebaran. Seorang kepala desa bernama Slamet Riyadi di Desa Bondar, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, nekat mandi lumpur di kubangan jalan yang rusak di desanya hingga viral di media sosial. Aksi unik itu dilakukan Slamet bersama warga untuk memprotes rusaknya jalan di desa mereka yang telah bertahun-tahun dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Tidak malu dengan aksi seperti ini. Slamet mengaku nekat melakukan hal itu karena kecewa terhadap kondisi jalan kabupaten di desanya yang rusak parah. Sang Kades juga menyayangkan lambatnya respon dari pemerintah, padahal jalan tersebut juga menjadi salah satu jalur penghubung ke kawasan pariwisata Selong Belanak. Selain memprotes jalan rusak, Slamet juga mengkritik warga yang banyak membangun rumah mereka dengan mengorbankan drainase sehingga kerap menimbulkan banjir di desanya. Karena kondisi dari Penunjak hingga ke Selong Belanak ini udah segini, pekerjaan kita belum clear juga, bagian daripada rasa jenuh ada. Terus kemudian yang selanjutnya, karena memang ini jalan pariwisata, jalan akses utama jalan pariwisata penghubung antara kota dengan pariwisata serta kultur dan sebagainya, di sini sangat atensi. Pemda menyatakan aksi protes yang dilakukan warga desa Bondar menjadi masukan yang harus diselesaikan melalui komunikasi. Itu adalah masukan, kemudian itu dirasakan oleh masyarakat. Dan sehingga kondisi di mana saja, bukan dari Bogor, yang butuh komunikasi penjelasan dari dinas yang terkait, menjelaskan kepada masyarakat dengan aspirasi itu, apakah dalam bentuk bertamu atau datang langsung ke dinas, dijelaskan kenapa seperti itu. Untuk membantu mengatasi kerusakan jalan di Desa Bondar, Pemda langsung bergerak dengan menerjunkan alat berat untuk membuat drainase di sepanjang jalan yang rusak agar tidak lagi menggenangi jalan. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ribuan pegawai honorer lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pada Selasa pagi. Pelantikan sebanyak 9.411 P3K paruh waktu dilakukan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di halaman kantor pemerintah provinsi. Selain terdiri dari pegawai yang produktif, sebagian diantaranya merupakan honorer yang telah berusia 57 tahun dan sebentar lagi akan memasuki masa purna tugas. Salah satunya adalah Muhtar Mustafa, honorer berusia 57 tahun yang mengabdi selama 34 tahun di Sekolah Kejuruan 1 Woha, Kabupaten Bima. Ia merupakan salah satu honorer yang turut dilantik menjelang 7 hari memasuki masa pensiunnya. Selain diangkat menjadi P3K paruh waktu, ia juga mendapatkan hadiah istimewa berupa paket umroh dari gubernur atas dedikasi dan pengabdiannya. Jadi perhatian dari Bapak Gubernur dari SMK Negeri 1 7 hari lagi pensiun ini. Tinggal berapa hari lagi masuk pensiun, Pak? 7 hari. 7 hari, Pak ya. Sekarang berarti usianya berapa? Usianya 23 hari. 57 tahun. Sama 3 hari. Harapkan ya
Diharapkan saya ini penambahan ya, 1 bulan ke 2 bulan itu pertemuan dulu. Dia bisa nikmati gaji customer jadi sekilas 9.411 orang yang alhamdulillah sudah kita bisa dapatkan SK-nya. Dan ini berarti menambah jumlah ASN kita di lingkup Pemprov NTB. Jadi saat ini kita punya ASN itu pengertian adalah PNS dan P3K, itu saat ini 19.000 sekian. Jadi 12.000-nya PNS, 7.000-nya adalah P3K. Sekarang ditambah lagi dengan 9.411, kita 28.453 ASN di lingkup Pemprov NTB. Pelantikan ribuan tenaga P3K paruh waktu diharapkan akan dapat mengoptimalkan roda birokrasi dan pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuba dan Redi Sulhi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan memberikan pelatihan keterampilan usaha kepada ratusan tenaga honorer yang tidak lulus menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Pelatihan itu sebagai bentuk peningkatan kapasitas yang diharapkan dapat menjadi salah satu penopang hidup para honorer setelah tidak bekerja lagi di institusi pemerintah. Pemda akan menggandeng pihak Balai Latihan Kerja dengan menyiapkan anggaran sebesar 1 miliar rupiah. Langkah itu dinilai akan lebih bermanfaat untuk mendorong kemandirian dan menciptakan lapangan kerja baru dibandingkan dengan memberi tali asih kepada para honorer. Kenapa kita lebih memilih ketimbang tali asih? Lebih baik memberikan kain kepada Pemerintah daerah saat ini masih mendata jumlah honorer yang akan diputus kontrak pada tahun ini. Kebijakan pemutusan kontrak kerja dilakukan merujuk pada aturan dari pemerintah pusat yang menghapus status tenaga honorer dan menggantinya dengan P3K untuk merapikan birokrasi kepegawaian di daerah. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan upah minimum Provinsi NTB pada tahun 2026 untuk mengoptimalkan kesejahteraan para pekerja di daerah. Pemda menetapkan UMR tahun 2026 sebesar Rp2.673.861 juta atau naik Rp70.000 dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.602.931 juta. Ketetapan itu berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan NTB bersama Pemda dan Organisasi Serikat Pekerja dan Buruh. Kenaikan tersebut juga merujuk pada rekomendasi DPP NTB setelah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya untuk membantu perusahaan menyerap tenaga kerja. Untuk memastikan pemberian gaji pekerja sesuai dengan UMP, Pemda nantinya akan membentuk tim pengawas di lapangan. Angka yang disampaikan ke saya pun opsinya sudah jelas. Karena opsi ini dibangun berdasarkan formula yang sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah formulanya. Jadi pilihannya memang tidak banyak. Tugas kita di provinsi hanya memasukkan parameter-parameter sesuai dengan formula yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini. Dan sampai pada keputusan akhirnya melalui diskusi panjang dan melalui wisdom dari semua pihak yang ikut membahas mengenai UMP ini, kita sampai pada kesimpulan menaikkan UMP dengan kenaikan sekitar 40.000 kenaikan untuk tahun ini. Penetapan UMP diharapkan dapat dipatuhi oleh para pengusaha sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan para pekerja. Kami rasakan pekerja ini adalah tidak berjalannya apa yang diputuskan bersama baik pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Oleh karena itu, kami minta pada pemerintah pengawasan, bahkan nanti kita minta pemerintah itu untuk anggaran pengawasan ini supaya ditingkatkan.
Pemda dan Asosiasi Buruh berharap Satgas akan bekerja dengan optimal agar besaran UMP yang ditetapkan dapat dipatuhi oleh pengusaha sehingga para pekerja mendapatkan haknya. Dari Mataram, Emi Kusuma dan Riyadi Suhi melaporkan.